Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu, bertemu lagi bersama saya Imra Piliang dalam acara Obsesi Lu, obrolan seputar demokrasi dan pemilu Bawaslu Kabupaten Pasaman. Sahabat Bawaslu, pada siang hari ini kita kedatangan tamu yaitu anggota KPU Kabupaten Pasaman, yaitu Bapak Taufik SSI dan Bapak Eria Chandra. Bapak Taufik ini yaitu anggota KPU Kabupaten Pasaman, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Sedangkan Bapak Eria Chandra, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Selamat siang Pak Taufik, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Pak Eria Chandra. Alhamdulillah. Beliau ini merupakan anggota KPU Kabupaten Pasaman, yang berdua ini. Ini enaknya kita ini panggil apa, abang atau apa ini? Apa yang enak saja lah. Ya. Artinya kalau bisa dipanggil abang boleh, Ya. kalau bapak juga boleh gitu. Di kondisional aja sifatnya. Mungkin sahabat Bawaslu ini pengen kenal dulu lah. Siapa sih anggota KPU Kabupaten Pasaman sekarang ini gitu. Mungkin pertama kita minta lah perkenalan dari dulu, mungkin Pak Taufik laki-laki ini. Selanjutnya nanti dilanjutkan oleh Pak Eria Chandra. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'amanihim. Syada la ilaha illallah wa syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan ya dalam rangka podcast Bawaslu Kabupaten Pasaman ya. Jadi para pendengar ataupun sahabat Bawaslu, apa istilahnya kalau ini? Obsesi Lu, obrolan seputar demokrasi. Oh iya, Obsesi Lu ya. Obsesi Lu, obrolan demokrasi dan sekitar pemilu. Itu ya singkatannya. Baik teman-teman, saya Taufik SSI sebagai Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Pasaman. Dalam hal ini mewakili KPU untuk berbincang-bincang tentang sekitar pemilu dan demokrasi. Mungkin sekian dulu sahabat pemilu. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya mungkin kita minta lah ada perkenalan juga dari abang kita yang satu ini, Pak Eria Chandra. Baik, terima kasih sahabat pengawas Bawaslu ya, sahabat Bawaslu. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, perkenalkan nama saya Eria Chandra. Kebetulan saya memangku sebagai Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM di KPU Kabupaten Pasaman. Senang menyapa sahabat Bawaslu dimanapun berada, sehingga obrolan ini menjadi enak, santai, sehingga nanti kita bisa saling berkomunikasi ya di dalam Obsesi Lu ini. Itu saja mungkin perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, abang-abang, ngobrol-ngobrol santai kita pada siang hari ini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari kalangan masyarakat di bawah itu kan, di kedai-kedai kopi. KPU itu apa sih kerjanya ketika pemilu itu sudah selesai, model seperti pilkada, perhelatan pilkada 2020 kemana selesai? Apa sih kerja KPU? Ada nggak kerja KPU itu di masa non tahapan ini? Baik, kalau banyak asumsi dari beberapa masyarakat, KPU itu kerja hanya di ketika pemilu ada begitu. Nah, ini sebenarnya salah, karena kita juga banyak kegiatan-kegiatan kita dari tahapan dan non tahapan. Jadi ketika pemilu atau pemilihan sudah selesai, apakah KPU juga tidak bekerja? Itu persepsi yang salah. Salah satu apa pekerjaannya? Yang pertama adalah untuk saat ini kegiatan kita adalah bagaimana mensosialisasikan hasil pemilu 2020 itu kepada masyarakat. Mensosialisasikan hasil pemilu kepada masyarakat terkait apakah
partisipasi masyarakat di nagari rendah ataupun partisipasi masyarakat di kecamatan itu rendah, itu yang kita akan informasikan kepada masyarakat. Ini loh hasil pilkada kemarin, itu terkait partisipasinya berapa gitu, bagaimana partisipasi masyarakat nagari itu, sehingga nanti masyarakat itu memang mengetahui, oh iya mas, ternyata nagari ini partisipasinya rendah loh. Jadi ada semacam penyampaian informasi dari kepada KPU hasil dari pelaksanaan pilkada 2020 yang kemarin kita laksanakan di Desember 2020. Ternyata masyarakat mengetahui itu gitu. Kemudian selain itu juga kita tetap melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Pendidikan politik ya, kalau masyarakat mengenalnya di pendidikan politik, kalau kita di KPU ada namanya pendidikan pemilih. Nah, pendidikan pemilih ini target kita adalah pemilih-pemilih pemula. Pemilih-pemilih pemula kepada masyarakat, dalam artian ini usia-usia yang masih pra pemilih ya, juga target kita nanti di tahun 2024 ini menjadi pemilih pemula dan dia juga berpartisipasi. Karena kan hasil dari pemilu 2020 kemarin adalah penyumbang terbesar dari ketidakhadiran pemilih ke dalam TPS itu adalah pemilih pemula atau kaum milenial ini. Nah, ini juga yang kita coba merangkul kalangan pemilih pemula, apalagi yang boleh kita katakan kaum milenial ya, sehingga nanti mereka mampu atau sadar untuk berdemokrasi, sehingga apa sih pentingnya pemilu, bagaimana sih efeknya kepada bangsa dan negara, bagaimana kondisinya terhadap kebijakan yang di pendidikan contohnya gitu. Kemudian berikutnya kita juga ada seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya Pak Taufik ada kegiatan yang memang divisi langsung ya dari Pak Taufik, itu divisi pemutakhiran data, itu ada divisi perencanaan data dan informasi, itu kegiatan yang berkesinambungan adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi ini dua elemen yang memang kita coba kita perbaharui terkait pemutakhiran data pemilih. Tentu terkait bagaimana kelanjutan, mungkin Pak Taufik yang lebih menjawab ini. Jadi bukan otomatis kita berdiam diri ya, habis tahapan, habis pemilu pemilihan, apa sih kerja KPU itu gitu, apa sih kerjanya komisionernya, apa sih pekerja dari sekretariatnya gitu. Karena kan menghabiskan dana yang besar gitu kan. Nah, ini juga kita coba tepis bahwasanya masyarakat bahwasanya kerja kita ada loh gitu, mensosialisasikan, kemudian merawat, kemudian menjaga hasil itu. Baik, itu tadi sahabat Bawaslu, ternyata ketika pemilu itu selesai, pilkada itu selesai, KPU itu bukan tidak bekerja, banyak pekerjaan KPU yang dilaksanakan. Ada tadi pendidikan pemilih, ada sosialisasi, dan sekarang setelah selesai pilkada ini, kemarin ada yang lebih banyak pekerjaan KPU itu yang tadi disinggung adalah pemutakhiran data pemilih. Mungkin di sini yang lebih ahlinya itu divisi perencanaan dan data dan informasi ini ya, Bang Taufik ini. Apa itu kan PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Apa itu Pak ini maksud dengan PDPB itu? Baik, terima kasih ya atas kesempatan yang telah diberikan. Memang seperti yang disampaikan oleh Ketua Divisi SDM tadi, bahwa KPU itu memang setelah pemilu tidak hanya nganggur saja gitu ya. Ada beberapa tahapan yang memang kita kerjakan. Yang pertama tentu mensosialisasikan seperti yang disampaikan oleh Pak Arya Chandra tadi. Tentu hasil pemilu penting untuk disosialisasikan, karena kan hasil pemilu itu juga legitimasi bagi pemimpin yang dipilih pada saat pilkada 2020 kemarin. Kemudian sesuatu hal yang baru bagi KPU terkait dengan pendaftaran pemilih begitu. Jadi memang kita di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa metode pendaftaran pemilih kita itu berubah dari periodic list menjadi continue list begitu. Apa itu periodic list begitu? Jadi kalau metode pendaftaran pemilih itu sebenarnya kalau secara metode ada beberapa pembagian di seluruh dunia untuk pendaftaran pemilih ini. Pertama tentu metode civil register, di mana memang pendaftaran pemilih itu mengacu kepada pendaftaran penduduk. Maknanya adalah ada departemen khusus yang untuk mendaftar pemilih di bidang pemerintahan begitu.
Kemudian ada yang namanya periodic list. Nah, kalau periodic list ini tentu ini adalah sesuatu metode yang memang dilakukan hanya khusus untuk pemilu tertentu saja, begitu. Jadi khusus untuk pemilu tertentu saja, maka diadakanlah pendaftaran pemilih misalnya kan. Mau pemilu, sebelum pemilu kemudian daftar pemilih, begitu kan. Kemudian begitu juga misalnya kan, mau pemilihan ataupun pilkada, kemudian pemilih baru didaftar, begitu kan. Kemudian continue list, begitu kan, metode pendaftaran pemilih secara continue list. Jadi continue list ini maknanya adalah berkelanjutan. Jadi memang pendaftaran pemilih ini kita data secara berkelanjutan. Mau selesai pilkada ataupun pemilu, pemilih ini kita data secara berkelanjutan. Jadi di tiga metode itulah yang menjadi dasar untuk pendaftaran pemilih, begitu kan. Nah, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, nah kita kan punya kewajiban, KPU punya kewajiban untuk memutakhirkan data per satu semesternya, per 6 bulan, dengan mengkonsolidasikan dengan Dirjen Dukcapil, gitu kan. Nah, turunan inilah yang memang kita maknai bahwa di masa transisi ataupun di non tahapan ini, kita pekerjaan kita itu memutakhirkan data pemilih, begitu kan. Apa yang menjadi pembeda antara periode list kemudian juga continue list? Nah, yang menjadi pembeda itu salah satunya adalah istilahnya. Kalau di continue list ini ada istilah pemutakhiran. Nah, jadi kata-kata pemutakhiran itu sebenarnya kan kata-kata berkelanjutan. Nah, jadi kita memutakhirkan, ya kan? Memutakhirkan itu kan mendapatkan informasi yang terbaru. Nah, jadi data kita DPT misalnya setelah kalau kita contohkan kepada pemilihan terdekat itu kan Pilkada 2020. Gitu. Jadi Pilkada 2020 itu misalnya kan setelah Pilkada kita tetap mutakhirkan. Apa yang kita mutakhirkan? Maka DPT di tahun 2020, kemudian juga DPTB di tahun 2020. Sama-sama kita ketahui, sahabat pemilu, sahabat Bawaslu, bahwa DPTB itu kan orang-orang yang memang tidak terdaftar dalam DPT, tapi mereka ini punya KTP elektronik dan punya hak pilih. Nah, maka mereka memilih pada saat hari H, dan itu terdata dari daftar pemilih yang disampaikan oleh teman-teman KPPS di TPS. Nah, dari data ini kita coba himpun, kita buka kotak suara kembali, kemudian kita temukan DPTB ini. Nah, dari DPTB inilah sumber data, salah satu sumber data pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu. Jadi memang kalau dimaknai PDPB ini adalah pemutakhiran data. Kalau secara normatif misalnya kan istilah ini singkatannya adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, untuk memutakhirkan data pemilih memang di non tahapan pemilu. Begitu kira-kira. Jadi selanjutnya pelaksanaan apa tadi, salah satunya tadi yang bisa kita tangkap itu adalah mengambil data DPB itu dari kotak suara pada pemilihan sebelumnya itu kan diambil. Atau ada nggak pelaksanaan pemutaran cara lain dilakukan oleh KPU dalam pemutaran data pemilih berkelanjutan ini? Baik, terima kasih. Ini memang semakin menarik nih pertanyaannya, semakin spesifik begitu ya. Mudah-mudahan memang saya bisa menjawabnya dengan lugas, kemudian bisa dipahami oleh sahabat Bawaslu dimanapun berada, kan begitu ya. Jadi memang itu kan salah satu sumber data untuk PDPB ini, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Kemudian sumber-sumber data yang lainnya adalah tentu ini berdasarkan tanggapan masyarakat, gitu kan. Ada tanggapan masyarakat dan juga ada tanggapan dari beberapa stakeholder, termasuk sebenarnya Bawaslu itu sendiri, begitu kan. Karena memang Bawaslu berfungsi sebagai penyelenggara yang mengawasi pemilu, tentu mereka juga melakukan program-program terkait dengan pemutakhiran data pemilih di masa non tahapan ini, begitu, di masa transisi ketika memang tidak ada tahapan pemilu, begitu. Nah, respon masyarakat, tanggapan dari stakeholder termasuk Bawaslu, nah inilah yang menjadi sumber data kita terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
Di samping itu memang kita punya beberapa inovasi sebenarnya untuk menjemput untuk menjemput pemilih baru misalnya kan, atau pemilih pemula misalnya kan. Kita tetap berkoordinasi dengan beberapa stakeholder. Yang pertama stakeholder yang sangat strategis sebenarnya, karena ini mengacu kepada Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah tentu Dinas Dukcapil, karena memang sistem pendaftaran pemilih kita ini kan mengacu kepada administrasi kependudukan. Nah, tentu kita harus berkoordinasi langsung dengan Dinas Dukcapil untuk mengupdate data-data secara administrasi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tentu tidak lepas kita harus berkoordinasi dengan teman-teman Bawaslu, kawan-kawan Bawaslu begitu kan, karena mereka juga punya program-program audit daftar pemilu begitu kan. Jadi hasil mereka melakukan audit itu ke masing-masing nagari, kemudian masing-masing kecamatan, ke komponen-komponen masyarakat yang lainnya lah gitu kan. Dari hasil audit mereka itu juga penting untuk kita pahami, kita cermati, dan kita tindak lanjuti begitu. Kemudian kita juga penting berkoordinasi dengan stakeholder yang lain juga, DPM misalnya kan, untuk menjangkau nagari-nagari. Nah, jadi memang dari koordinasi itu tentu data-data bisa kita dapatkan gitu. Walaupun sebenarnya elemen data yang kita dapatkan dari masing-masing stakeholder yang tidak fokus kepada, yang tidak punya kewenangan untuk mendata secara administrasi, nanti kita akan sandingkan gitu kan ke Dinas Dukcapil yang memang mereka punya kewajiban untuk mengeluarkan administrasi kependudukan begitu. Nah, jadi memang data-data yang kita dapatkan misalnya dari nagari, dari sekolah misalnya kan, kita juga melakukan ke sekolah. Ya, jadi memang ke sekolah itu tujuan kita adalah bagaimana kita memutakhirkan untuk pemilih pemula. Kita kan sama-sama tahu bahwa jadwal pemilu sekarang sudah ditetapkan oleh KPU RI, bahwa kalau untuk pemilu itu kan 14 Februari di tahun 2024. Kemudian untuk pilkada 2024 itu di tanggal 27 November 2024 begitu. Jadi kita bisa sebenarnya kita bisa menarik 17 tahun sebelum hari H itu. Ya kan, potensi pemilih pemula itu kan itu. 17 tahun sebelum hari H, 17 tahun sebelum 14 Februari 2024. 17 tahun sebelum 27 November tahun 2024. Jadi kita tarik mundur gitu kan. Nah, ketika kita tarik mundur, maka usia itulah yang memang wajib kita identifikasi. Karena memang mereka-mereka inilah yang punya potensi untuk memilih di tahun 2024 nanti, baik itu pemilu maupun pilkada ataupun pemilihan kepala daerah. Begitu kira-kira. Ini sebelum lanjut ke Bang Erik, ini ada satu lagi yang menjadi pertanyaan lah itu kan. Setelah dijelaskan oleh Bang Taufik tadi, tugas-tugasnya atau pekerjaan-pekerjaannya dalam pemutaran data pemilih berkelanjutan ini, dalam selama menjalankan ini, menurut itu ada nggak ditemukan kendala atau kendala yang kita temukan lah gitu untuk memperbaiki data pemilih ini? Mungkin sahabat Bawaslu pengen tahu juga itu kan. Ya, memang kalau kendala pasti ya, artinya memang sesuatu hal yang baru, karena kan ini baru bergeraknya itu kan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dikeluarkan begitu kan. Jadi kalau mau kita refleksi, sebenarnya kan sudah mulai di Pilkada 2018, kemudian Pilkada Pemilu 2019, kemudian Pilkada 2020 terakhirnya begitu kan. Contoh misalnya kan pilkada, teman-teman di daerah yang lain yang melakukan pilkada di tahun 2018, maka mereka tidak melakukan coklit lagi untuk di pemilu 2019. Nah, ini kan sebuah penghematan sebenarnya ini kan sebuah keberuntungan gitu kan. Bukan keberuntungan ya, tapi memang sebuah penghematan anggaran negara. Ya kan? Nah, tetapi walaupun konsepnya sudah ditata secara umum di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, namun peraturan KPU-nya ini baru keluar begitu kan, baru keluar di PKPU Nomor 6 Tahun 2021 begitu kan. Tentu sebelum keluarnya, bayangkan kan keluarnya PKPU 6 ini kan di akhir-akhir tahun 2021,
Sementara kan kawan-kawan daerah yang lain yang melaksanakan pilkada 2018, kemudian kita yang melakukan pilkada 2020, kemudian habis pilkada kita juga harus melakukan pemutakhiran atau pemilih berkelanjutan, kemudian aturan teknisnya baru keluar di akhir tahun 2020. Nah, ini kan sesuatu hal yang yang agak rumit ini, begitu kan. Tentu kita menjalankan pemutakhiran atau pemilih berkelanjutan ini tentu sesuai dengan sebatas sesuai dengan surat edaran KPU RI, baik itu surat edaran nomor 361, 166, begitu kan. Nah, ini yang menjadi patokan kita. Maka di tahun 2020 itu memang saya pikir memang sudah, kalau persoalan progres cukup bagus ya di tahun 2020 tuh, walaupun PKPU-nya keluar di tahun 2020. Itu yang pertama, kelemahan kita atau kendala kita tadi, gitu kan. Kendala yang kedua memang rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, ya kan. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menanggapi, dalam meng-cross check, melihat. Nah, kita kan juga punya setiap PDPB yang kita proses, kemudian kita umumkan, kita umumkan lagi melalui website kita, ya kan. Kemudian kita umumkan lagi dalam setiap rapat koordinasi dengan para stakeholder, kita umumkan lagi kepada masyarakat, begitu kan. Apakah mereka sudah masuk dalam daftar pemilih? Apakah mereka ayo coba cek apakah masyarakat mereka ini sudah masuk dalam daftar pemilih, ya kan, ataupun daftar pemilih berkelanjutan, begitu kan. Kalau belum, maka mereka bisa menindaklanjutinya dengan melakukan tanggapan, begitu, mengisi formulir tanggapan. Jadi formulir ini, nah ini yang perlu kita sampaikan kepada sahabat Bawaslu semua, begitu. Kita sudah mengumumkan daftar pemilih berkelanjutan kita itu per bulannya di website kita. Di dalam website kita itu juga, sahabat Bawaslu, bahwa kita sudah melampirkan formulir, baik itu formulir meninggal, keterangan meninggal, begitu kan, kemudian formulir untuk menjadi pemilih baru. Misal kalau sahabat Bawaslu belum terdata dalam daftar pemilih kita, misalnya setelah dicek misalnya kan, nah kemudian belum terdaftar, nah silahkan isi formulir yang kita sampaikan di masing-masing nagari. Sebenarnya formulir itu bisa di-download ya. Betul, bisa di-download di website KPU Kabupaten Pasaman. Juga bisa diminta di masing-masing nagari, karena kita sudah distribusikan formulir-formulir itu di kantor-kantor wali nagari, begitu kan, di beberapa kantor wali nagari ya, kecuali mungkin yang agak jauh-jauh juga, misal Tunggul Selatan misalnya ada nagari Sungai Lolo, Sungai Lolo, begitu kan, Selayang. Tapi kalau nagari-nagari yang pada umumnya telah kita undang di dalam rapat koordinasi kita dalam satu semester, satu caturwulan ataupun triwulan, nah ini kita juga sampaikan. Nah, jadi itu kira-kira kendala-kendala kita, termasuk sebenarnya kendala kita itu yang sangat susah itu kita mendapatkan data pemilih baru ini, begitu kan, mengakses pemilih baru ini, begitu kan. Kalau dalam logikanya kan pemilih baru ini adanya tentu di Dinas Dukcapil, ya kan, karena mereka yang selalu melakukan perekaman KTP elektronik. Misalnya di tahun 2020 saja mereka melakukan perekaman KTP elektronik secara masif di masing-masing sekolah misalnya kan, begitu. Nah, sehingga memang salah satu pintu yang bisa kita akses sebenarnya tentu Dinas Dukcapil. Tapi persoalannya tidak semudah itu juga, begitu. Kenapa? Karena memang Dinas Dukcapil juga punya keterbatasan secara administrasi. Mereka juga tidak bisa mengeluarkan data pemilih baru, data pemilih rekam itu secara gamblang kepada stakeholder yang lainnya yang membutuhkan, begitu. Kenapa? Karena memang mereka juga diatur oleh surat edaran mereka yang melarang itu, gitu kan. Nah, data itu memang kita sudah melakukan kerjasama dengan Dinas Dukcapil melalui Dirjen Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, begitu. Jadi memang Dinas Dukcapil Kabupaten akan sampaikan data-datanya ke Dirjen Dukcapil
pusat, nanti Dirjen Dukcapil pusat akan menyampaikan ke KPU RI, kemudian KPU RI nanti akan menyampaikan ke bawah secara hierarki begitu kan. Tapi kan persoalannya daftar yang kita tunggu-tunggu itu di tahun 2021 itu sampai hari ini belum juga kita dapatkan. Nah ini ya betul, ini menjadi dilema bagi kita yang di bawah ini Pak Imra ya. Jadi agak susah kita begitu kan. Sampai hari ini kita mengadakan rakor di Bawaslu juga seperti itu. Persoalannya masih itu gitu kan, antara Bawaslu tidak hanya di Kabupaten Pasaman saja. Di mana-mana secara nasional juga persoalannya itu. Di rakor-rakor daring nih Pak Imra, itu terus sebenarnya dipertanyakan, baik yang dihadir oleh Dirjen Dukcapilnya maupun perwakilannya begitu kan. Beberapa daring ini tetap dipertanyakan oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota begitu kan. Karena memang undang-undang mengatakan bahwa Dirjen Dukcapil itu memberikan data ke KPU itu kan 1 semester per semesternya begitu kan, setiap semester 1 kali 6 bulan lah gitu. Januari, Juni, Desember begitu kan. Nah, sementara kita tidak dapatkan itu dari tahun 2021 begitu. Nah, itu memang sangat ini ya, kendala kita memang sangat berarti di situ begitu. Itu kira-kira Pak Imra. Makasih Bang, tadi sudah panjang lebar penjelasannya bagaimana kendala atau bahasanya ratapan kita yang di bawah lah gitu kan. Ratapan kita yang di bawah. Tadi ada yang menarik bagi saya. Ada satu kendala itu adalah sedikitnya partisipasi masyarakat. Dan ini harus saya lemparkan lah ke bidang, ke bagian divisi apa itu kan? Divisi partisipasi masyarakat sosialisasi. Bagaimana ini Bang Erik? Minimnya partisipasi masyarakat kendala katanya Abang Taufik tadi. Baik, terima kasih Pak Imra, sahabat Bawaslu dimanapun berada, terkait minimnya partisipasi masyarakat di ini di dalam pelaporan tentang tanggapan masyarakat terhadap daftar pemilih berkelanjutan ini. Memang kita akui, kita sudah memang coba mensosialisasikan, karena kan yang lebih banyak ini adalah kaum milenial. Kaum milenial ini adalah kaum yang mempunyai gadget ya, mempunyai Android di mana-mana kan gitu. Jadi kita sudah coba share melalui media sosial kita, media Facebook, Instagram, website, kemudian ada akun media sosial lainnya seperti YouTube juga kita sudah coba umumkan dan kita coba share terkait informasi-informasi ini. Memang kesadaran itu memang belum ada ya. Jadi memang setiap kita juga turun ke sekolah-sekolah dalam hal koordinasi tetap kita titipkan itu, tetap kita titipkan semuanya. Artian, ayo sama-sama kita menyukseskan pemilihan, ikut berpartisipasi gitu dalam hal pemilu dan demokrasi gitu kan. Ini yang kita sampaikan. Nah, kemudian meskipun kita tidak terlalu getol ya ke masyarakat dalam hal ini kan berada di non tahapan ya, ini memang kita agak kesulitan juga untuk turun ke lapangan karena satu kondisi COVID yang masih melanda, kemudian dukungan anggaran yang belum maksimal gitu. Nah, ini memang butuh kerjasama, kemudian butuh butuh dukungan dari pemerintah daerah sebenarnya, dan kemudian stakeholder terkait bagaimana kita mensosialisasikan. Nah, sosialisasi yang kita lakukan memang saat ini memang sebatas media sosial dan juga kunjungan kita kepada sekolah-sekolah gitu. Itu yang kita sosialisasikan kepada masyarakat terkait pemutakhiran tentang pemilih berkelanjutan ini. Itu sebenarnya di partisipasi masyarakat ini memang dari dulu kebanyakan orang berbicara partisipasi masyarakat itu ketika masyarakat itu datang memilih ke TPS ya. Tapi di hari sekarang sama juga yang di Bawaslu katakan, kalau partisipasi masyarakat itu bukan hanya sekedar itu. Kalau dari kacamata ikut mengawasi, sama yang tadi ikut mengawasi diri terdaftar nggak sebagai daftar pemilih, kan itu salah satu partisipasi masyarakat ya. Nah, sekarang kita gini nih, tadi kita sudah bicarakan, kita semua sudah tahu ya bahwa dari hasil rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 dan KPU pun telah meluncing bahwa pemilu akan diadakan 14 Februari 2024 dan pilkada itu 27 November 2024.
ini adalah dan untuk pertama kalinya pemilu dan pemilihan dilaksanakan pada serentak di tahun yang sama. Walaupun itu berbeda bulan, cuma di tahun yang sama. Tentunya nanti ini kan menjadi pekerjaan berat oleh KPU selaku penyelenggara teknis itu. Mungkin bagaimana persiapan KPU Kabupaten Pasaman sampai saat ini, Bang Eri Chandra, menghadapi pemilu yang luar biasa nanti ini kerjanya ini? Baik, terima kasih sahabat Bawaslu dimanapun berada terkait apa kesiapan kita di KPU dalam hal menyukseskan pemilu dan pemilihan 2024. Yang pertama, kita melakukan konsolidasi internal ya. Konsolidasi internal dalam hal penguatan SDM, gitu. Kemudian kesiapan-kesiapan dari tenaga kita yang ada di internal KPU. Kemudian kedua, kita melakukan konsolidasi eksternal. Konsolidasi eksternal ini adalah melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait. Tentunya dengan sahabat karib kita, Bawaslu Kabupaten Pasaman, kemudian Disduk Capil, kemudian pemerintah daerah tentunya ya. Tentu pemerintah daerah mempunyai apa namanya yang andil lah di bidang bagaimana menyukseskan pemilu dan pemilihan di 2024. Kemudian kesiapan berikutnya kita melakukan koordinasi dengan TNI Polri sebagai nanti untuk dukungan support pengamanan di pemilu 2024. Nah, jadi setelah ditetapkannya pemilu 2024 14 Februari 2024 ini menarik sebenarnya bagi kalangan muda ya, karena kita mengasumsikan atau mengaitkanlah sebenarnya kalau anak muda kan 14 Februari itu adalah hari-hari Valentine Day gitu ya. Valentine Day berarti adanya hari kasih sayang ya, hari kasih sayang. Bagaimana pemilu 2024 nanti adalah kita datang ke TPS dengan cinta kasih, kasih sayang gitu ya. Sehingga nanti masyarakat atau kaum milenial itu berbondong-bondong datang ke TPS gitu. Ini yang kita harapkan. Nah, bagaimana di pemilu 2024 ini bukan hanya kita sebagai penyelenggara dalam menyukseskan ini terlaksana dengan baik, tapi semua elemen harus melakukan upaya-upaya bagaimana pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024 itu dilaksanakan secara sukses, kemudian dengan cinta kasih tadi gitu. Nah, ini yang kita siapkan. Kemudian tentunya kita masih menunggu ditetapkannya jadwal program dan tahapan ya. Tahapan belum ditetapkan oleh KPU karena informasi yang kita dapatkan baru melakukan melakukan koordinasi dengan Komisi 2 tentang tahapan gitu. Karena kan tarik ulur gitu kan tentang jadwal kampanye ini juga menjadi permasalahan itu. Terserahkanlah kepada pimpinan kita yang di KPU RI gitu. Jadi kita yang di KPU Kabupaten Pasaman di kabupaten kota siap melaksanakan pemilu 2024 dengan cinta kasih dan dengan ketersediaan, meskipun 2019 kemarin kan dengan 5 surat suara. Dan ada memang yang menarik pada pemilu 2024 ini adalah penyederhanaan surat suara yang kita inikan, KPU RI canangkan bagaimana nanti tidak lagi 5 surat suara, tapi ada 3 surat suara atau ada alternatif lain yang dilaksanakan. Tentunya nanti dengan dukungan dengan ada namanya merekapitulasi itu dengan secara sistem rekapitulasi, Sirekap namanya. Sirekap itu dengan menggunakan alat-alat bantu ya, alat bantu, sehingga nanti kita KPPS tidak lagi melakukan pencatatan formulir ke formulir gitu. Jadi nanti memang ketika lebih sedikit karena dari segi pengurangan dari surat suara, sederhanaan, nanti juga akan pencatatannya juga akan sederhana gitu. Sehingga nanti KPPS tidak kelelahan dan tidak memunculkan lagi sejarah 2019 tentunya. Ini yang perlu kita sampaikan tentang kesiapan kita. Yang jelasnya KPU Kabupaten Pasaman tentunya sudah siap dalam hal penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 nanti. Terima kasih Bang Eri Chandra, Bang Taufik. Terakhir mungkin kita mintalah closing statement atau harapan. Mungkin untuk harapan kita mungkin Bang Taufik ini harapan dalam pemutaran data pemilih ya kan, atau harapan kita untuk demokrasi Indonesia atau demokrasi Pasaman lah secara khususnya untuk pemilu serentak 2024 ini. Kita minta dulu lah dari Bang Taufik. Baik, terima kasih sahabat
Bawaslu. Jadi memang kalau berbicara harapan, tentu ini kan berbicara ideal, begitu ya. Berbicara ideal, nah tentu idealnya seperti yang persoalan-persoalan sebelumnya, bahwa data pemilih di beberapa tahapan itu sempat menjadi opini publik yang memang agak jelek kan begitu ya. Jadi tentu harapan kedepannya kami KPU Kabupaten Pasaman bagaimana bisa menghadirkan data-data pemilih yang akurat, komprehensif, kemudian mutakhir begitu. Karena kan persoalan prinsip pemutakhiran data pemilih itu poin pentingnya sebenarnya dari 10 prinsip itu sebenarnya itu gitu kan. Kita tidak berbicara kuantitas, tapi kita berbicara kualitas, karena kan akurasi, menjaga hak pilih begitu kan. Nah, menjaga hak pilih ini tentu harus dengan akurat begitu kan, dengan sangat teliti begitu. Jadi memang ke depan bagaimana bagaimana masyarakat bisa mencermati kembali data-data mereka di dalam website kami gitu. Artinya mereka mengunjungi website, kemudian melakukan cross check, kemudian mereka juga menyampaikan tanggapan gitu kan. Kalau mereka misalnya pindah kan begitu kan, ada ubah data, kita akan coba ubah begitu kan. Kemudian kalau mereka misalnya atau keluarga mereka misalnya meninggal begitu kan, mereka juga bisa sampaikan surat keterangan meninggalnya, kemudian mengisi surat keterangan formulir meninggal dari KPU Kabupaten Pasaman begitu. Kemudian kalau misalnya anaknya baru mendapatkan KTP, ya juga silahkan ditanggapi begitu kan. Nah, jadi memang tingginya partisipasi masyarakat dalam tidak hanya dalam memilih di hari H, tapi juga dimulai dari sekarang. Nah, ini sangat menentukan legitimasi pemilu dan pemilihan di tahun 2024. Itu kira-kira. Makasih Bang. Selanjutnya kita minta juga lah closing statement atau harapan dari Bang Eria Chandra. Saya kembali kepada prinsip demokrasi itu adalah bahwasanya kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Jadi rakyatlah yang mempunyai yang mempunyai kekuatan ya dalam menentukan pemimpinnya, menentukan wakil-wakilnya di DPRD kan maupun di DPR RI gitu. Jadi kita kembalikan lagi kepada rakyat itu sendiri. Rakyatlah yang mempunyai kedaulatan tertinggi, dialah yang bisa menentukan nasib pemimpinnya gitu. Maka masyarakat adalah pemegang pucuk pimpinan negeri ini, kita semua masyarakat gitu. Dan kita mempunyai hak suara, memberikan hak suara kepada pemimpin kita. Kita boleh bebas memilih siapa saja gitu kan. Tentunya dengan tidak ada intervensi gitu kan, mempunyai hak privasi ya, hak privasi kita, sehingga pelaksanaan pemilu 2024 dan pilkada 2024 nanti terlaksana dengan sukses. Kita kembalikan lagi pada masyarakat, ayo sama-sama kita berpartisipasi dalam hal memilih presiden dan wakil presiden, memilih anggota DPRD, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, kemudian DPRD kabupaten kota, kemudian kepala daerah, apakah gubernur dan wakil gubernur ataupun wali kota, wakil wali kota, dan atau bupati dan wakil bupati. Itu harapan saya. Ya, terima kasih abang-abang, Bang Eria Chandra, Bang Taufik telah hadir di acara Obsesi Lu, obrolan seputar demokrasi dan pemilu Bawaslu Kabupaten Pasaman. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain waktu ya. Terima kasih sudah hadir. Oke sahabat Bawaslu, itulah tadi ngobrol-ngobrol santai kita bersama anggota KPU Kabupaten Pasaman, Bang Eria Chandra dan Bang Taufik. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Bawaslu Kabupaten Pasaman. Sekian dari saya, Imra Piliang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.